Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang pedagang nasi pecel yang mendadak kaya raya? Tapi di balik kesuksesan itu, ada perjanjian gelap dengan tuyul yang menuntut darah dan tumbal sampai akhirnya sesuatu terjadi pada anaknya dan semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Nah, kali ini aku akan bawakan kisahnya berikut ini. Simak sampai habis ya. Pagi itu, aroma sambal kacang yang gurih bercampur wangi daun kemangi menyelinap keluar dari dapur kecil di ujung sebuah gang sempit di Desa Sumberjati. Desa ini, meski jauh dari hiruk-pikuk kota, selalu ramai di pagi hari karena warganya berbondong-bondong ke pasar tradisional. Di ujung gang dekat pintu pasar, berdirilah sebuah warung sederhana yang dikenal warga dengan nama Warung Nasi Pecel Bu Rasti. Warung itu tak besar, hanya berukuran 3x5 meter, dengan meja kayu panjang yang catnya mulai terkelupas. Di atas meja, piring-piring seng putih bergaris biru tersusun rapi, menunggu diisi nasi hangat, sayur rebus, dan siraman bumbu pecel kacang yang kental. Di dinding tergantung jam tua yang jarumnya sering telat 5 menit, dan di sudut ada termos besar berisi air panas untuk menyeduh teh manis atau kopi hitam. Bu Rasti, perempuan berusia 42 tahun dengan wajah bulat dan mata lelah, sibuk menata lauk di meja, tempe goreng, rempeyek kacang, dan telur dadar yang digoreng tipis-tipis. Tangannya cekatan, tapi sorot matanya kosong. Ia menghela napas panjang, melihat panci nasi yang tak seberapa banyak isinya. Sudah 3 hari terakhir, nasi yang ia masak selalu tersisa banyak. Pembeli semakin jarang datang. Kalau begini terus, kita nggak bakal bisa bayar utang ke koperasi, Mas, keluhnya suatu malam kepada suaminya, Pak Tarman, seorang buruh bangunan yang penghasilannya tak menentu. Warung nasi pecel itu dulunya cukup ramai. Para pedagang pasar, tukang becak, dan anak sekolah sering mampir sarapan di sana. Tapi sejak 2 warung baru buka di pinggir jalan besar, yang lokasinya lebih strategis, pelanggan mulai berkurang. Bu Rasti hanya bisa menatap iri tiap kali lewat dan melihat warung-warung itu penuh pembeli. Beban hidup semakin berat. Anak sulungnya, Andi, butuh biaya masuk SMA tahun depan. Sementara si bungsu, Rara, masih duduk di kelas 4 SD dan sering sakit-sakitan. Utang di warung kelontong sebelah sudah menumpuk, sementara tabungan sudah lama habis. Suatu pagi, setelah membereskan piring-piring kotor, Bu Rasti berjalan ke pasar yang jaraknya hanya 2 menit dari warungnya. Ia membawa keranjang anyaman berisi kacang tanah yang belum dikupas dan beberapa ikat kangkung yang baru dibeli. Duduklah ia di bangku kayu dekat kios bumbu langganannya, sambil mengupas bawang merah untuk persiapan masak besok. Pasar itu sudah mulai sepi karena hari beranjak siang. Sesekali ada pedagang membereskan dagangannya, menyeret terpal, dan memanggul peti. Tiba-tiba, seorang perempuan berpenampilan rapi menghampirinya. Rambutnya disanggul tinggi, kebaya coklatnya licin seperti baru disetrika, dan wajahnya pucat dengan bibir merah menyala. Bu Rasti, ya? Warungnya yang di ujung gang dekat pintu pasar itu, kan? Tanya perempuan itu sambil tersenyum ramah. Iya, betul, ibu siapa? Ya? Jawab Bu Rasti, heran. Nama saya Bu Kirana. Saya jual kain di pasar sebelah. Sering lihat ibu lewat bawa belanjaan. Obrolan pun mengalir. Bu Kirana lalu menunduk sedikit, suaranya menurun menjadi bisikan. Saya dengar warung ibu sekarang sepi. Saya tahu cara bikin dagangan ibu laris, tapi caranya nggak biasa. Nada suaranya membuat bulu kuduk Bu Rasti berdiri. Perempuan itu lalu menceritakan bahwa di desa tetangga ada seorang dukun yang bisa memanggil makhluk gaib berbentuk anak kecil botak, tuyul, yang bisa mencuri uang dari orang lain dan membawanya ke tuannya. Ibu cuma perlu memeliharanya, memberi sesaji setiap malam, dan menyusuinya. Bukan susu biasa, tapi darah. Kalau ibu sanggup, rezeki akan mengalir terus, bisik Bu Kirana, matanya berkilat aneh. Bu Rasti menelan ludah. Ia pernah dengar cerita tentang tuyul waktu kecil, tapi menganggapnya dongeng. Namun, sekarang, di tengah terjepitnya ekonomi, cerita itu terasa seperti secercah harapan. Sepulang dari pasar pagi itu, Bu Rasti tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Kirana. Pesugihan tuyul, sesaji, darah, uang yang mengalir tanpa henti. Awalnya ia ingin menepis pikiran itu, tapi ketika malam tiba dan ia menghitung isi laci kasir warung, yang bahkan tak cukup untuk belanja besok, hatinya terasa seperti diremas. Sore menjelang maghrib, ia membuka lipatan kertas kecil pemberian Bu Kirana. Tertulis alamat di ujung gang dekat pasar,
disertai satu kalimat pendek, "Datang malam ini kalau mau hidupmu berubah." Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Bu Rasti pamit pada suaminya. Ia bilang ingin menengok sepupu jauh yang baru melahirkan, alasan yang ia buat spontan. Setelah memastikan anak-anak sudah tidur, ia menyelipkan senter kecil ke dalam tas. Gang menuju rumah Bu Kirana gelap dan sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah dipadamkan, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing terdengar. Rumah Bu Kirana berdiri di ujung gang, catnya krem dengan pagar besi rendah. Pintu depan terbuka sedikit, dan cahaya lampu pijar 5 watt menyala redup. Bu Kirana sudah menunggu, duduk di kursi rotan. Malam ini ia mengenakan kain hitam polos, rambut disanggul rapi, dan wajahnya hanya dihias bedak tipis. Di sampingnya tergeletak sebuah tas anyaman besar. "Kau datang juga. Bagus. Ayo, waktunya kita pergi," katanya singkat. Mereka keluar lewat pintu belakang rumah Bu Kirana, masuk ke lorong sempit di belakang pasar. Bau anyir got dan aroma sayur busuk dari sisa dagangan menusuk hidung. Setelah melewati deretan kios kosong, jalan setapak berubah menjadi tanah becek, diapit kebun bambu yang rimbun. "Kita mau kemana?" tanya Bu Rasti dengan suara pelan. "Ke rumah orang yang akan memanggilkan tuyul untukmu." "Namanya Mbah Karjo," jawab Bu Kirana tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan rumah tua berukuran sedang. Ket temboknya mengelupas, jendela kayu retak, dan di terasnya tergantung botol kaca berisi cairan merah yang berayun pelan tertiup angin. Mbah Karjo, lelaki tua berkulit legam dengan rambut putih aut-autan, duduk di kursi reot di ruang tamu. Matanya cekung tapi memantulkan kilau tajam. Ia mempersilakan mereka masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Bau dupa tebal menyelimuti ruangan. "Kau mau pelihara tuyul? Harus ikhlas. Dia makan sesaji, dan darahmu," kata Mbah Karjo serak. "Berapa banyak darahnya?" tanya Bu Rasti, agak gemetar. "Sedikit, beberapa tetes tiap malam. Tapi kalau dia lapar dan tak kau kasih, dia bisa marah, dan makan darah keluargamu." Di tengah ruangan, di atas tikar pandan, tersusun sepiring kembang 7 rupa, sebotol minyak wangi melati, sebuah mobil-mobilan merah dari plastik, sebilah pisau kecil berkarat, mangkuk tembikar berisi air. Mbah Karjo menyalakan kemenyan, lalu memercikkan air dari mangkuk itu sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, seperti bergema dari dalam sumur. "Nek wayahmu teko, nyedaka. Sopo sing tak undang, metu saiki. Anak cilik gundul sing doyan duit. Teka, teka, teka." Angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan, padahal semua jendela tertutup. Asap kemenyan berputar membentuk pusaran kecil. Dari sudut gelap di bawah meja, muncul bayangan mungil yang merangkak keluar. Sosok itu perlahan menampakkan diri, anak kecil botak, berkulit pucat kehijauan, matanya hitam polos tanpa bola putih, bibirnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi kecil-kecil yang rapat. Ia berjalan mendekat dan menyentuh lutut Bu Rasti. Tangannya dingin seperti es. "Namanya terserah kau beri," ujar Mbah Karjo. "Mulai malam ini, beri dia darahmu setiap pukul 12. Letakkan sesaji di bawah kolong kasurmu. Dia akan keluar mencuri uang, lalu kembali sebelum subuh." Bu Rasti menelan ludah. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk. Di depan matanya, makhluk itu menunduk pelan seolah mengakui dirinya sebagai tuan baru. Malam pertama setelah ritual, Bu Rasti melakukan apa yang diperintahkan Mbah Karjo. Tepat pukul 12 malam, ia duduk di tepi kasur, membawa sebilah pisau kecil yang diberikan Mbah Karjo, sepiring kembang 7 rupa, setetes minyak wangi melati, dan mobil-mobilan merah kecil. Di bawah kolong kasur, ia meletakkan sesaji itu dengan hati berdebar. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menusuk ujung jarinya. Setetes demi setetes darah jatuh ke piring kecil berisi air putih. Aroma anyir langsung tercium. Dari kegelapan kolong kasur, sepasang mata hitam muncul. Tuyul itu merangkak keluar, mengambil piring kecil itu, lalu menjilati air bercampur darah dengan cepat. Setelah selesai, ia menghilang kembali ke bawah kasur tanpa suara. Bu Rasti tak bisa tidur malam itu. Dalam pikirannya, terbayang tuyul itu berlari di jalanan sunyi, menyusup ke rumah orang-orang, mengendap di dekat lemari, lalu mengambil lembaran uang dan memasukkannya ke dalam kantong tak kasat mata. Keesokan paginya,
Saat ia membuka laci kasir warung, di sana ada segepok uang pecahan 20.000 yang tidak ia masukkan semalam. Jumlahnya cukup besar, cukup untuk belanja bahan masakan seminggu penuh. Awalnya ia terkejut, tapi kemudian teringat kata-kata Mbah Karjo. Dia akan kembali sebelum subuh membawa uang. Jangan tanya dari mana asalnya. Hari itu, warungnya ramai. Orang-orang yang biasanya makan di warung sebelah, entah kenapa mampir ke warung Bu Rasti. Bahkan, ada pembeli yang memesan 2 porsi sekaligus, padahal biasanya cuma 1. Di sore hari, dagangannya ludes. Tak ada sisa nasi, tak ada sisa sambal kacang. Semua habis. Suaminya, Pak Tarman, sampai heran. Kok rame banget hari ini? Tumben. Apa orang lagi bosan makan di tempat lain, ya? Bu Rasti hanya tersenyum, menahan cerita sebenarnya. Malam keempat, setelah menghabiskan darah dari piring kecil, tuyul itu tidak langsung menghilang. Ia malah merangkak naik ke sisi kasur, matanya menatap Bu Rasti lekat-lekat. Lalu, dengan gerakan cepat, ia meraih tangan Bu Rasti dan mengisap darah langsung dari luka kecil di ujung jarinya. Rasanya perih dan hangat, membuat Bu Rasti meringis. Anehnya, begitu ia selesai, luka itu menutup kembali, hanya menyisakan garis tipis seperti goresan jarum. Tidak ada memar, tidak ada darah menetes di lantai. Keesokan paginya, saat suaminya melihat garis tipis itu, Bu Rasti hanya berkata, "Kena pisau waktu motong bawang." Pak Tarman mengangguk, percaya begitu saja. Suatu pagi, Bu Kirana datang ke warung, pura-pura jadi pembeli biasa. "Gimana? Laris, kan?" "Iya, tapi dia makin sering minta darah," jawab Bu Rasti lirih. "Biasa. Itu tandanya dia sayang sama tuannya. Jangan takut. Selama kau nurut, rezekimu aman." Kalimat itu menenangkan sekaligus menakutkan. Bu Rasti mulai sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan yang bisa ia hentikan begitu saja. Sudah hampir sebulan Bu Rasti menjalani ritual memberi darah setiap malam. Warungnya kini selalu penuh, bahkan sampai harus menambah meja dan kursi. Keuntungan melimpah, utang-utang mulai terbayar, dan pembeli datang seakan tanpa henti. Tapi di balik itu, ia mulai merasa ada yang berubah pada tuyulnya. Kalau dulu makhluk itu hanya datang tepat pukul 12 dan menghilang setelah minum darah, sekarang ia sering muncul lebih awal. Bahkan kadang-kadang, saat Bu Rasti baru saja memejamkan mata, ia mendengar suara kaki mungil berlari di lantai kamar, lalu suara tawa lirih di sudut ruangan. Suatu malam, Bu Rasti bermimpi berada di halaman rumah Mbah Karjo. Tuyulnya berdiri di tengah lingkaran kembang 7 rupa, memegang boneka kain lusuh. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suara anak kecil, tapi suara berat yang dingin. "Aku mau lebih. Darahmu tak cukup lagi. Beri aku anak kecil, biar tenagaku kuat." Bu Rasti terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menganggap itu hanya mimpi buruk, tapi rasa takutnya tidak hilang. Keesokan harinya, Bu Kirana mampir ke warung, duduk di pojok sambil menyeruput teh manis. "Kau kelihatan pucat." "Kenapa?" "Tadi malam aku mimpi, dia minta anak kecil," jawab Bu Rasti lirih. "Kalau kau sudah dapat mimpi itu, tandanya waktunya sudah dekat," kata Bu Kirana tenang. "Kalau kau tak beri, dia bisa murka. Usahamu akan hancur, bahkan keluargamu bisa kena." Bu Rasti tercekat. "Anak kecil? Maksudnya siapa?" "Siapa saja. Anak tetangga, keponakan, atau..." Bu Kirana menatapnya tajam, "Anakmu sendiri." Semakin dekat hubungan darah, semakin kuat kekuatan tuyul. Malam-malam berikutnya, tuyul itu semakin sering menampakkan diri. Kadang ia duduk di tepi ranjang sambil memainkan rambut Rara, anak bungsu Bu Rasti, yang tidur pulas di sebelah ibunya. Kadang, ia berdiri di depan pintu kamar Andi, menatap dengan tatapan kosong. Setiap kali itu terjadi, Bu Rasti pura-pura tidak melihat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, waktu untuk memilih sudah semakin dekat. Hujan rintik-rintik turun malam itu, membasahi genteng rumah Bu Rasti dengan suara gemericik. Angin dari celah jendela membuat tirai berayun pelan. Rara, anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun, tidur nyenyak di samping ibunya. Awalnya malam itu terasa tenang. Tapi menjelang pukul 12, suara langkah kaki kecil mulai terdengar lagi di lantai. Bukan langkah anak yang ceria,
tapi langkah perlahan, menyeret, seperti kaki mungil yang kotor dan berat. Bu Rasti menahan napas. Ia tidak ingin melihat, tapi matanya justru terarah ke ujung ranjang. Di sana, tuyul itu sudah berdiri. Matanya hitam legam, tidak berkedip. Bibirnya bergerak sedikit, tapi suara yang keluar terdengar seperti bisikan yang langsung menusuk telinga. Darahmu tak cukup lagi, aku mau dia. Tangan mungilnya menunjuk tepat ke dada Rara. Bu Rasti langsung memeluk Rara erat-erat. Tidak. Kau tidak boleh menyentuh anakku. Tuyul itu hanya tersenyum. Dalam sekejap, ia menghilang, tapi lampu kamar tiba-tiba padam. Hanya terdengar napas Rara yang mulai berat, seperti orang sesak napas. Panik, Bu Rasti menyalakan lilin. Wajah Rara pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Tubuhnya mulai panas seperti terbakar dari dalam. Di tengah rasa takutnya, Bu Rasti mendengar suara itu lagi, bukan dari tuyul yang tampak, tapi dari dalam kepalanya. Beri aku dia, atau aku akan mengambilnya perlahan-lahan, sampai kau memohon. Esoknya, Bu Rasti nekat pergi ke rumah Mbah Karjo. Ia mendapati dukun tua itu sedang membakar kemenyan di teras. Anak itu sudah ditandai, kata Mbah Karjo sebelum Bu Rasti sempat bicara. Kalau kau mau lepas, hanya ada dua pilihan, beri tumbal atau hentikan perjanjianmu. Kalau aku hentikan, apa yang terjadi? Kau kehilangan semua yang kau dapat. Dan tuyul itu akan marah. Bisa saja dia tetap ambil anakmu sebagai balas dendam. Bu Rasti merasa dunia berputar. Siang itu matahari terik, pasar ramai dengan pedagang dan pembeli yang lalu lalang. Warung nasi pecel Bu Rasti biasanya penuh, tapi kali ini hanya ada 1-2 pelanggan yang singgah. Rara duduk di pojok warung sambil menggambar di buku tulis. Senyumnya tipis, tapi matanya terlihat lelah. Tiba-tiba, dari arah kolong meja, muncul tangan mungil yang pucat dan penuh tanah, meraih buku gambar Rara lalu menariknya perlahan. Rara menjerit, "Ibu! Ada anak di bawah." Bu Rasti buru-buru menoleh, dan hanya melihat kolong kosong. Para pembeli memandang heran, tapi Rara terus menangis ketakutan. Tak lama kemudian, saat Rara duduk lagi sambil minum es teh, gelasnya terdorong sendiri hingga tumpah ke bajunya. Semua orang yang ada di warung melihat kejadian itu. Itu, kok bisa? Salah satu pembeli bergumam. Bu Rasti hanya tertawa kaku, mencoba menutupi rasa panik. Tapi ia tahu, tuyul itu mulai tidak peduli lagi untuk bersembunyi. Sore harinya, ketika warung sepi, sebuah bayangan kecil melintas cepat di antara rak bumbu. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa, tapi serak dan dingin. Suara itu berkata, "Kau menolak, maka aku akan mengambilnya di hadapanmu." Saat itu juga, Rara jatuh pingsan di kursi. Napasnya pendek-pendek, bibirnya membiru. Bu Rasti menjerit, mengguncang tubuh anaknya. Air matanya mengalir, ia tahu waktunya semakin sedikit. Rara masih terbaring lemah di kasur, wajahnya pucat seperti kain kafan. Bu Rasti duduk di lantai sambil memegangi tangan anaknya yang dingin. Di luar, langit mendung, angin kencang bertiup dari arah gang belakang. Seolah seluruh udara di sekitar rumah menolak kehadiran mereka. Menjelang malam, Bu Rasti nekat keluar. Ia membungkus Rara dengan selimut, lalu memanggil ojek langganannya untuk mengantar ke rumah Mbah Karjo. Sepanjang perjalanan, Rara mengigau. "Ibu, ada anak kecil lari-lari, dia ngajak aku main, tapi..." Matanya merah. Bu Rasti menggigil, tangannya gemetar memeluk anaknya erat-erat. Begitu sampai, Mbah Karjo sudah menunggu di depan pintu, seperti sudah tahu kedatangan mereka. "Telat kau, Rasti," suara Mbah Karjo serak, matanya tajam menusuk. "Kalau ingin memutuskan perjanjian, kau harus siap, karena tuyul itu akan marah, sangat marah." Bu Rasti mengangguk cepat, "Saya siap, Mbah, ambil saja semua rezeki saya, asal anak saya selamat." Mbah Karjo menyalakan kemenyan dan menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling Rara. Ia mengambil sebilah pisau kecil, lalu menggores ujung jari Bu Rasti. Darahnya diteteskan ke atas tanah dalam mangkuk tanah liat. Sambil membaca mantra, Mbah Karjo berteriak, "Wong cilik, wangsul kowe, wangsul menyang asalmu." Angin di ruangan mendadak berputar kencang, lampu berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, muncul sosok anak kecil botak dengan mata merah menyala.
Senyumnya penuh gigi kecil yang runcing. Ia merangkak cepat ke arah Rara. Bu Rasti berusaha menghalangi, tapi tuyul itu menerjangnya hingga ia terjatuh. "Dia milikku," teriak tuyul itu dengan suara yang seperti campuran anak kecil dan orang tua. Mbah Karjo menghambur ke depan, menancapkan pisau ke tanah tepat di hadapan tuyul. Makhluk itu memekik, tubuhnya mulai membara seperti kertas terbakar. Rara mulai sadar, tapi matanya masih kosong. Mbah Karjo memerintahkan Bu Rasti untuk tidak menoleh ke belakang meski mendengar suara langkah-langkah kecil mengejar saat mereka keluar rumah itu. Malam itu, gang belakang pasar begitu sunyi. Hanya suara sandal Bu Rasti yang menyeret cepat di jalan basah. Rara masih digendong erat di pelukannya, tubuhnya hangat tapi nafasnya belum stabil. Mbah Karjo berjalan di depan, membawa kendi berisi air kembang dan pisau kecil yang tadi digunakan dalam ritual. "Ingat, Rasti, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar," ucapnya tanpa menoleh. Baru 5 langkah dari rumah Mbah Karjo, suara itu terdengar, tep tep tep, langkah-langkah kecil berlari di atas aspal. Cepat, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Rara mulai meronta, suaranya ketakutan. "Ibu, dia ikut, dia marah, dia mau aku." Bu Rasti menggigit bibirnya, menahan tangis, berusaha tetap berjalan. Tapi langkah itu semakin dekat, tep tep tep, lalu terdengar tawa lirih, seperti tawa anak kecil yang sedang bersembunyi. Dari arah lampu jalan, bayangan mereka bertiga terpampang di tembok rumah-rumah warga. Tapi ada bayangan keempat, lebih kecil, bergerak aneh, kadang merangkak, kadang berjalan sambil menunduk. Bayangan itu menjulur panjang ke arah Rara, seperti mencoba meraih. Mbah Karjo berhenti sejenak, menumpahkan air kembang ke tanah, lalu membacakan mantra keras-keras. Tiba-tiba terdengar suara seperti kaca pecah di kejauhan, dan angin dingin menyapu wajah mereka. Di ujung gang, tuyul itu muncul. Botak, tubuhnya abu-abu pucat, matanya merah menyala. Giginya terlihat lebih runcing dari sebelumnya, dan darah masih menetes di sudut bibirnya. "Rasti, aku belum selesai, kau hutang tumbal satu lagi." Bu Rasti memeluk Rara lebih erat. "Tidak. Kau tidak akan dapat dia." Tuyul itu mulai berlari ke arah mereka. Gerakannya cepat, bahkan lebih cepat dari manusia dewasa. Mbah Karjo langsung berdiri di depan, memukulkan kendi tanah liat berisi sisa air kembang ke tanah. Air bercampur bunga menyembur seperti kabut, menutupi jalan gang. Tuyul menerobos kabut itu, lalu terdengar jeritan melengking. Tubuhnya mulai terbakar dari ujung kaki, merambat ke seluruh badan. "Kalian akan miskin lagi." Suara itu memudar, lalu tubuhnya runtuh menjadi abu hitam, terbawa angin malam. Begitu sampai rumah, Rara tertidur pulas. Tidak ada lagi mimpi buruk atau suara-suara aneh. Bu Rasti memandangi warung nasi pecelnya yang gelap di seberang rumah. Entah besok masih ada pembeli atau tidak, tapi ia tahu satu hal, nyawa anaknya jauh lebih berharga daripada uang. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam pengejaran itu. Gang belakang pasar kini terasa seperti jalan biasa, tanpa bayangan kecil yang mengintai atau tawa lirih yang menghantui telinga. Warung nasi pecel milik Bu Rasti memang tak seramai dulu. Meja-meja kadang kosong hingga siang, bahkan kadang habis modal tanpa sisa. Namun ia tak lagi memikirkan jumlah uang di laci kasir, yang dulu selalu penuh berkat tuyul. Pagi itu, Bu Rasti duduk di bangku warung sambil memotong tempe tipis-tipis. Rara duduk di dekatnya, menggambar di buku tulis bekas. "Bu, nanti aku mau ikut bantu jualannya," kata Rara dengan senyum polosnya. "Boleh. Tapi PR sekolahnya jangan lupa," jawab Bu Rasti sambil mengusap kepala putrinya. Tak ada lagi mata Rara yang sayu atau lingkar hitam di wajahnya. Gadis kecil itu kini tampak ceria seperti anak-anak lainnya. Siang hari, Bu Kirana datang, membawa sebungkus sayur lodeh. Ia duduk di kursi warung, memandang Rasti lama-lama. "Jadi kau benar-benar berhenti?" tanyanya pelan. "Iya, Bu. Lebih baik susah tapi tenang, daripada kaya tapi dihantui," jawab Rasti tegas. Bu Kirana hanya menghela napas panjang. Tak lama, ia pamit pulang. Tapi sebelum pergi, ia berbisik. "Kalau suatu hari kau berubah pikiran, kau tahu harus mencariku di mana." Rasti hanya menatapnya tanpa menjawab. Malamnya, Rasti duduk di depan rumah, memandang warungnya yang sepi. Ia mengingat betapa mudahnya ia dulu tergoda,
bagaimana ia memberi darahnya sendiri pada makhluk itu demi uang, dan hampir kehilangan anaknya. Ia berjanji dalam hati, tidak akan pernah lagi mendekati pesugihan tuyul atau bentuk apapun. Karena setiap rupiah yang didapat dengan cara kotor, pasti ada harga yang dibayar.